atau pakai Node. Kayaknya kita pakai browser aja ya. Browser. Ini kita ganti looping. Yes. Kita lihat. Mana tadi? Ketutup kan? Wait. Ya, enggak real. Yes. Okay. Why? Atau kita salah code? Center regular looping JS. Ada salah kah? Ada salah kah? Konsol apa kok nggak hidupin level ya? No users. Baik, kita debug dulu ya. Console.log. Nih kondisinya salah. Jadi itu kalau misalnya kita pakai gini tadi, kondisinya itu bakalan ngeloop kalau dia lebih besar daripada 10, dan itu nggak mungkin harusnya, karena ini kan kita awal inisialisasi 0 gitu. Jadi kalau misalnya lebih besar dari 10 ya kita nggak bakalan bisa nambahin, karena dia nggak pernah ngehit ininya nih, nggak pernah ngehit iterationnya. Jadi kalau mau bener itu kita lebih kecil dari 10, lebih kecil atau sama dengan 10 gitu. Otomatis harusnya udah muncul sekarang. Nah, ini ada iterationnya. Jadi dia bakalan ngeloop sampai 10 gitu. Kalau ini tuh dia operator namanya. Mungkin operator bakalan di part 3. Operator ini gunanya untuk kayak condition lah di matematika, mungkin dikenal lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, terus ada sama dengan. Di JavaScript itu punya beberapa operator yang bisa kita manfaatin sebenarnya. Nah, salah satunya kalau untuk ngeloop kita tuh pakai ini, operator ini. Operator ini sebenarnya sama kayak lebih kecil, less than, lebih kecil atau sama dengan 10 gitu. Jadi dia jadi bakalan looping sampai iterationnya itu ngehit di angka 10. Makanya kalau kita lihat di sini, iterationnya stop di angka 10 gitu. Karena emang kita setting dia lebih kecil atau sama dengan 10 gitu. Kalau kita hapus sama dengannya, dia itu ngeloopnya cuma sampai 9 nih, lihat. Nah, dia cuma 9. Kenapa? Karena waktu dia lebih besar dari 10 atau dia sama dengan 10, dia tuh ini udah false. Kondisinya ini udah false. Jadi dia nggak ngeksekusi looping itu lagi gitu. Itu untuk iteration conditionnya. Untuk let ini dia bakalan bertambah terus seiring berjalannya looping itu pakai operator ini. Kalau for sendiri kita nambahinnya lewat sini. Cuman kalau nanti ada beberapa metode loop lagi yang kita tambahin di dalam loopingnya gitu. Contohnya itu kita bisa pakai while. Nah, while. Sama juga kita perlu deklarasi. Kita perlu deklarasi let j sama dengan 0. Kita perlu deklarasi, kita masukin conditionnya, j lebih kecil sama dengan 10. Baru di bawah sini kita tambahin gitu, console.log iteration sama dengan j. J ini dia nge-refer ke sini nih. Oh ya, buat yang baru yang mungkin nggak ikut kemarin, ini tuh namanya template literal ya. Template literal itu kita bisa nambahin variabel di dalam string gitu. Daripada kita makein plus kayak gini, misal kayak gini, terus kita tambahin i, kita tuh bisa pakai template literal untuk masukin variabel di dalam string iteration. Nah, ini i. Nah, kayak gini. Nah, terus kita tuh harus nambahin
J-nya di sini gitu loh. Jadi dia tiap loop itu bakalan nambah. Oh ini J, sorry. Nah, reference error ini sudah dapat. I is not defined where I. Oh ini I, salah. Kita pakai J tuh. Kita pakai J gini. Harusnya dia sama nih, 0 sampai 10. Terus sini iteration ke 10 dari sini sih itu. Biar kita identify aja dulu ya. Iteration J, iteration J, ini iteration I. Terusnya dia udah ada identifier. Nah ini dia, ini 0 sampai 9 dari core yang ini. Terus ini yang J dari 0 sampai 10. Itu ini tuh dua loop yang paling common dipakai gitu loh kalau untuk kita ngeloop. Nah kenapa ada for of ini, ada for in ini nanti dia banyak dipakai kalau kalian tuh udah berurusan sama yang namanya tuh objek gitu, karena kita bisa ambil key-nya setiap loop itu untuk for in. Nah makanya loop ini sebenarnya kalau di real world case-nya dia lebih banyak dipakein kayak for each gitu, kayak pakai tipe data array. Tentu nanti pakai tipe data array untuk collection user gitu. Nanti di loop itu kebanyakan kita tuh saya ya terutama itu nggak pakai kayak gini gitu, walaupun kita tetap bisa ya. Misal kita punya satu tipe data array, kita punya array misal collection, misal user 1, user 2, user 3, user 4, user 5, user 6, user 7, dan seterusnya lah. Walaupun kita sebenarnya bisa pakai loop tradisional yang kayak gini yang biasa untuk ngakses ini based on index gitu. Based on index kayak misalnya R, kita konsol dulu. Misalnya R, terus ada I gini. R iteration, R user. Oh ini nggak bisa ya karena 10. Nggak lebih dari 10 itu datanya. Jadi kita bisa pakai loop aja. Kita bisa bikin loop lagi. Terus ini kita pakaiin r.length. Nah ini panjangnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 panjangnya. Kalau indeks tuh dia batasnya sampai 6 karena indeks mulai dari 0 kan. Jadi kita bisa loop dari 0, dari indeks 0 sampai nanti ujung gitu. Jadi kita bisa pakai ini sama dengan jadinya semua ke loop nanti. Terus kita bisa console log datanya di dalam console.log r username, terus kita reference ke sini untuk ambil semua arraynya r, terus index dari looping. Nah otomatis nanti semuanya ke loop gitu. Nah ini dia nggak bisa lebih kecil sama dengan ya, berarti benar kayak ini tadi. Nah nih dia ke loopnya. Ini salah satu use case yang paling banyak nanti ditemuin apalagi pakai React, karena nanti nggak cuma React sih sebenarnya. Kalau misalnya di kalian manipulasi data itu nanti kebanyakan pakai loop kayak gini gitu. Itu salah satu use case-nya, kayak ngeloop data dari server dan lain-lain, nanti main sama API. Itu kebanyakan datanya emang di loop pakai kayak gini, di loop kayak gini. Karena kan nanti responsnya itu bakalan berbentuk array itu kebanyakan kalau datanya lebih dari 1. Jadi cara terbaik emang di loop terus ditampilin satu-satu ke user, ke dokumennya gitu. Karena kita belum sampai DOM, jadi kita demoin kayak gini aja dulu. Nah tapi ada beberapa metode yang teman-teman bisa pakai sebenarnya untuk ngeloop array dibanding ngeloop dengan cara kayak gini. Ini tuh bagus, cuman kadang kita text time lah untuk definisiinnya gitu. Kita harus tahu lengthnya dan lain-lain. Jadi ada 2 metode yang
kalian bisa pakai kalau urusannya sama array gitu. Sebenarnya array ini banyak banget metodenya, cuman kita bahas yang 3 aja deh. Kita bahas 3 aja. Itu yang pertama itu ada for of. Zak bisa di For of zoom ini nggak? dia bakalan ngeloop. Bisa apa? Bisa apa bang? Bisa di zoom nggak ininya? Apa namanya? Code-nya. Apa? Oh iya, kecilan ya? Ah, Ya? dah. Oh, oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi untuk for of itu kita tuh dia tuh bakalan ngeloop sampai ke ujung array gitu. Tanpa kita harus tahu array lengthnya berapa, kita nggak perlu definisiin i plus plus kayak gini. Dia tuh bakalan berhenti sendiri waktu datanya udah habis di loop gitu. Caranya kita tuh definisiin sama waktu di loop dia tuh mau kalian namain apa. Cara terbaik kalau misalnya kalian punya array itu tambahin s di belakangnya. Kayak misalnya kita bikin users gitu. Kita bikin users itu collection of users. Pokoknya ingat aja kalau misalnya objek yang lebih dari satu itu tambahin s belakangnya. Jadi waktu di loop namingnya tuh bagus gitu. Misal kalian mau ngeloop users, terus nanti di dalam loop itu kalian mau pakai data tersebut, data user persatuan gitu. Jadi kita bisa namain kayak user of users. Nah jadi ini tuh buat apa? Ini tuh nanti bisa kita pakai di dalam ininya. Jadi kan setiap loop itu kita bisa logging atau nampilin data persatuan gitu setiap loop. Jadi nanti dia bakalan kesini dulu, ngelog ini, ngelog ini, ngelog ini, ngelog ini gitu, sampai seterusnya. Jadi kalian bisa log data user itu persatuan pakai identifier ini. Sebenarnya ini namanya bebas. Misal AB pun nggak apa, X. Cuman kalau pakai ini kan nggak mungkin ya, nanti udah proyek kalian udah besar, terus kalian namain ini gitu. Ini dipukulin kalau bisa, kalau namain kayak gini. Jadi namainnya bisa pakai user gini. Nah, jadi itulah kenapa kita pakein nama variabel yang tipe datanya array collection gini, itu pakai s belakangnya. Jadi waktu kita loop, kita kan references ini nih users. Jadi kita bisa tahu kalau ini user persatuan gitu. Ini kita log, misalnya console.log user. Ini kita namainnya user name wait for of user. Nah, sama kan? Nih. Nah, sama. Duanya. Jadi ini tuh metode yang sama kayak gini, cuman dia lebih readable aja gitu, lebih readable. Ada yang lebih readable lagi bahkan. Itu tuh kalian pakai for each. For each itu sebenarnya sama kayak for of gini. Dia tuh bakalan ngeloop sampai habis data dalam array kalian. Jadi kita bisa langsung aja pakai users ini. Users. Terus kita pakai titik. Ini sebenarnya kalian bisa banyak sekali pakai metode yang ada di array itu yang tadi udah saya bilang. Ini tuh rata-rata array semua ini. Kayak every dan lain-lain itu pasti data kalian di loop. Nah, ini banyak banget. Itu bisa diekspor sendiri sebenarnya kalau mau explore. Kalian bisa cari misal mdn array method JavaScript harusnya ada nih. Array method. Nah ini. Kalian bisa pakai ini. Ini banyak banget nih, bisa dibaca sendiri. Banyak banget. Tapi kalau untuk ngeloop itu sendiri, kalian tuh bisa pakai yang namanya for each. Ini. Sama kayak ini juga. Dia tuh bisa kalian pakai sama kayak gini. Kalian definisiin lagi identifiernya apa waktu di loop. Nah, ini tuh namanya, cuman kita belum belajar callback ya. Ini simple aja ya. Ini dia tuh callback sebenarnya. Jadi itu setiap loop data kalian dibalikin lagi ke sini nanti. Jadi kalian bisa namain ini, nge-treat ini kayak data di sini. Kalian bisa namain user, terus ini function,
user, terus console log for each iteration user. Nah, ini harusnya keluarnya sama kayak gini ya, kayak yang for event. Kalau kita lihat di sini, nah itu sama tuh, lihat sama kan dia. Ini for each, ini yang for off. Dia itu sama, cuman emang for each ini lebih susah buat dipahamin karena kalian harus tahu callback dulu. Di JavaScript itu punya callback. Itu mungkin nanti kayaknya waktu udah nyampe API fetch itu nanti callback bakalan kita bahas. Cuman nggak sekarang. Mungkin ini short introduction aja buat yang mungkin sekarang udah tahu. For each ini sering dipakai, lebih sering dipakai, bahkan kalau saya sendiri lebih sering dipakai for each ini dibanding for off ini. Karena saya rasa itu lebih readable aja kalau kita pakai yang namanya for each gitu. Terus kalau di loop itu sendiri kita tuh punya beberapa keyword yang bisa kita pakai. Misal di for ini sendiri, ini biar nggak kebanyakan, kita komen aja ya. Kita sisain yang J kali. Nah. Jadi ada dua keyword, satu itu namanya break, satu namanya break, satu lagi namanya content. Jadi yang break ini kita tuh bisa pakai dia untuk nge-stop loopnya gitu. Jadi dia tuh nggak bakalan depend sama ini lagi. Kalau udah di break udah dia berhenti gitu. Nah, jadi mungkin kita coba aja. Kita mungkin bisa bikin if J, kalau J-nya itu lebih besar daripada kayak lebih kecil ya, kita bikin 7 ya. Atau ini sebenarnya bisa kita matiin dulu. Ini kita bikin true. Jadi dia bakalan loop infinite. Nah, kalau loop infinite ini kan kita nggak bisa nge-stop dia ya, karena condition yang depend sama dia itu nggak ada. Jadi kita bisa pakai break gitu. Kalau misalnya J-nya itu sama dengan 5 misal, kita bisa break dia. Otomatis dia bakalan loop sampai 5 harusnya. Nah, ini deh. Kalau sampai 5 dia gitu. Jadi untuk break tuh gitu, sesimpel itu sih. Jadi untuk nge-stop suatu looping untuk spesifik kondisi. Kalau kondisinya kan J-nya itu sampai 5, jadi dia bakalan stop sampai 5. Sebenarnya kondisi ini kalian bisa banyak banget explore untuk cara-cara condition ini. Tapi yang mungkin bisa aku introduce sekarang mungkin cuma ini gitu. Karena kan kita belum menyentuh statement gini-gini kan. Jadi mungkin next itu bisa statement dulu. Kalau J-nya sama dengan 5, kalau di sini J sama dengan 5, dia bakalan stop gitu. Itu sesimpel itu penggunaan dari break itu sendiri gitu. Nah, kalau content ini dia itu bakalan nge-skip code di bawah kode kalian gitu. Ini misal kita bikin kasus ya, kayak misalnya kita mau looping angka yang ganjil aja gitu, atau angka prima lah, tapi lebih kompleks sih kalau prima itu. Mungkin ganjil genap. Kalau misalnya dia, atau jangan ganjil genap lah, karena kita pakai modulus itu kan, nanti ada yang ngerti dulu. Kita bisa loop mungkin di 3 sama 5 gitu. Kalau kita mau ngeloop 3 sama 5, yang lain tuh gak usah di loop, kita tuh bisa bikin kayak gini. If J, ini berarti kita komen nih. If J sama dengan oh ini untuk nonaktifin ya. Jadi mungkin angka 3 sama 5 kita nggak usah lock gitu. Kita nggak usah nampilin, tapi semua angka itu kita tampilin. 5 sama dengan or if J sama dengan 5, kita continue
Tapi untuk yang lain itu kita lock semua. Nah ini waktu nanti dia nyentuh 5 ini, dia tuh nggak bakalan ke lock. Ini harusnya. Alah, ketutup lagi punya aku. Atau ini masih hidup server? Oke. Oke, why? Oh, kena infinite loop ini kayaknya. Itu udah mati ya servernya ya? Wait. Aktifin lagi. Nah ini deh. Oh masih muncul ya. Berarti konten ini, oh ini kematian ya. Nah ini muncul nih. Oh dia ngestop ini berarti. Dia ngestop. Konten tuh ngestop ya. Udah pakai konten, jarang pakai konten soalnya. MDN konten keyword usage. Content keyword is to skip the current iteration of flow and process next iteration. This particular user for controlling flow to edge. Iya udah benar sih harusnya. Apa yang lain nggak muncul? JSON 5 harusnya dia tetap muncul guys. Atau kenapa nih? J4 sampai J4 dong deh. Oh ini masih terus harusnya ini benar. Kena loop ini. Open pad, copy pad. Nah nih bener nih. Nah kalau ini bener. Nah jadi dia tuh bakalan kayak yang dibilang si Google tadi. Konten itu untuk nge-skip loop sekarang. Kayak misalnya kondisinya kan ini kan. Jadi dia bakalan nge-skip iteration kelima gitu. Angka 5. Jadi angka 5, makanya angka 5 nggak muncul kan kalau kita lihat. Angka 5 nggak muncul nih. 4 langsung lompat ke 6. Karena udah kita tambahin duluan, terus kita konten. Ini nggak bakalan dieksekusi. Karena udah kita konten tadi. Bedanya sama break, kalau break itu, kalau dia sampai 5 dia bakalan nge-stop. Benar-benar di-kill itunya. Loopnya. Kalau konten enggak, dia nge-skip ke next iteration. Gitu. Itu simpel penggunaan dari konten ini. Sejujurnya penggunaan konten dan break ini tuh jarang banget ditemuin. Mungkin ada cuman di loop-loop yang kompleks atau loop yang tertentu gitu. Tapi aku sendiri tuh jarang banget pakai konten atau break ini. Break ini nanti banyak dipakai kalau kalian tuh pakai switch, itu tuh condition, to handle condition. Itu juga bisa pakai break. Jadi kalau untuk break sama konten ini good to know aja lah. Jadi bisa mungkin di kemudian hari bisa kalian pakai di konten break sama konten itu bisa kalian pakai untuk case-case tertentu. Tapi beneran untuk penggunaan dari konten itu sendiri. Nah yang terakhir itu ada for in MDN web docs. Ini coba kita lihat ya. Ini juga salah satu ini juga salah satu tipe looping yang lumayan, nggak lumayan sih, jarang dipakai kalau untuk for in ini. Karena ini spesifiknya untuk ngeloop key object. Itu for in.
and the n for in. Nah ini for in, ini ada for in. The for in statement iterates enumerable string properties of object, ignoring properties key symbol. Property object property. Nah ini kan untuk objek kan. Kalau tadi for of itu untuk array, for in ini untuk objek. Jadi nanti kalian tuh bisa ambil key-nya ini. Nih kita contohin aja ya. Misal kita punya satu objek. Misal user info. Kita punya username. Cek ini. Kita punya paling awal mungkin check.@gmail.com. Terus biasanya itu ada password tuh nggak raw prosesnya, jadi mungkin kita bisa ngasal, biasanya di hash. Terus ada create of at mungkin. Ini kita bisa pakai, nggak usah pakai objek diudet dulu ya. Create of at 20 berapa besar? 0802 2005. 0802 2025. Ini kita tambahin date ya. 18.00. Nah, biasanya di case-case tertentu kita tuh pengen ngeloop data objek gitu. Cuman kan nggak kayak users yang dia tuh base-nya itu kayak gini. Jadi kalau kita log kayak gini tadi dia langsung muncul kan ini. Kalau objek ini kan enggak kan. Kita butuh key-nya untuk bisa ngambil datanya. Jadi kita bisa pakai metode for in itu. For in ini dia tuh ngeloop objek terus ngambil key-nya gitu. Key-nya kan ini kan username, email, password, created at gitu. Jadi kalau kita log nih sebenarnya yang muncul tuh nanti key-nya aja. User info misal user info ya literal user info user key misal. Nah yang muncul tuh nanti key-nya aja nih kalau kita lihat. Nah kan yang muncul tuh key-nya aja. Jadi kalau untuk akses isi dalam dari objeknya itu kita tuh butuh reference ke key-nya gitu. Jadi caranya kita tuh bisa pakai titik, atau kita bisa pakai tanda buka kurung gini. Sama kayak akses index. Bedanya kita masukin nama key-nya. Kan key-nya tadi kita udah jumpa ya. Key-nya kita udah jumpa. Udah ada di sini. Jadi untuk akses ya udah kita reference ke user info key gini. Harusnya datanya muncul semua nih. Nah ini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan, harus kelihatan. Ini dia nih. Ada username, terus ada email, password, dan lain-lain gitu. Itu salah satu penggunaan atau usage dari for in itu sendiri. Emang spesifik banget sih kalau untuk ini. Dia emang betul-betul untuk ngeloop objek, baru kalian ambil key-nya, terus kalian print out data dari key objek tersebut gitu. Misalnya kalau kalian mau ngambil username, email, password, itu tuh sebenarnya sama kalau kalian tuh ngelakuin kayak ini, console.log user info, terus ini bisa masukin kayak gini, user info dot username, sama tuh kayak gini, username, terus lanjut email, terus lanjut lagi password, DST lah ya, created at. Nah sama kan munculnya kan. Ini yang pertama, yang kedua gitu.
Itu cara penggunaan dari for in itu sendiri. Emang bener baik banget sih kalau untuk for in ini, karena saya jarang pakai for in gitu, jarang banget pakai for in, langsung pakai properties object biasanya, objek ini jarang banget pakai for in. Cuman objek itu nah itulah karena skupnya itu lumayan gede kalau objek itu, nanti kita bisa bahas di sesi tertentu. Cuman kalau untuk for in kalian bisa pakai untuk ngeloop objek, kalau for off bisa untuk ngeloop sebuah array gitu. Kalau untuk basic dari loop itu sendiri dia tuh kayak gini, sama-sama aja kayak di bahasa program lain. Misal kalian pernah nulis di Python kan mirip kayak gini kan, di Python tuh mirip kayak gini. Terus bahasa apa lagi, bahasa C juga kayak gini, Java juga kayak gini. Jadi sebenarnya konsepnya ya kalau kalian tahu di satu bahasa program harusnya gampang aja untuk bisa understand soal loop ini, karena di banyak bahasa program itu emang banyak dipakai kan konsep dari loop ini. Cuman Haskell tadi pun Haskell spesifik banget itu bahasa program, nggak untuk general orang. Jadi gitu untuk loop dan lain-lain ini kayaknya udah ke cover semua. Masih banyak banget sebenarnya array ini, ada users map juga, users map nih, users.map, flat map. Nah itu banyak banget. Cuman kalau untuk yang itu mungkin di sesi tersendiri lah ya untuk array, karena array ini juga kita bisa explore banyak hal untuk array, penggunaan array, cara pakai array, cara loop array itu nanti mungkin di sesi sendiri, sama juga dengan objek gitu. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya